Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan membandingkan antara reuni yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan reuni yang dihadiri oleh Jokowi di kampus yang sama UGM. Katanya sama-sama tamatan UGM. Jangan dibanding-bandingkan. Tapi kita soroti bisa. Karena begini, Jokowi mengadakan reuni atau UGM yang mengadakan reuni barangkali kan. Kemudian di tengah isu ijazah palsu Jokowi semakin yang menguat, semakin terbongkar oleh Rismon, kan begitu. Fakta-fakta yang ditemukan oleh Rismon di UGM, KKN, skripsi dan lain-lainnya ini membuat jengah Jokowi. Padahal sebelum-sebelumnya waktu Roy Suryo aja mempermasalahkan Fufu Fafa dan ijazah palsu, belum takut Jokowi. Tapi begitu Rismon menusuk, KKN dipermasalahkan, skripsi dipermasalahkan, Jokowi membuat manuver. Tapi jangan bandingkan antara Jokowi dengan Anies Baswedan kedatangan. Kenapa begitu? Hari ini 26 Juli Jokowi mengadakan, Jokowi lagi saya katakan, UGM mengadakan reuni satu angkatan 80 untuk kehutanan aja. Coba bayangkan, kehutanan, bukan jurusan, kehutanan. Itu dihadiri 70 sampai 80 orang. Karena mungkin udah tua-tua, mungkin ada banyak halangan, sakit dan macam-macam mungkin ya. Tapi yang lucunya hanya 70 sampai 80 orang yang datang itu dikasih makan. Dan itu reuninya 2 hari. Lucu juga kita tengok kan? Sebenarnya untuk serangkaian agenda ini yang memang direncanakan berjalan selama 2 hari, yakni di hari Sabtu ini dan juga di hari Minggu besok, agenda akan tentunya dimulai di pagi ini pukul 10 dengan kegiatan seremonial begitu ya, menyambut Presiden Jokowi, kemudian ada penyampaian sambutan dari Ketua Panitia, kemudian ada dekanat yang juga hadir serta Ketua Angkatan 80. Selain itu kami mendapat informasi nanti akan ada sharing season ataupun sesi nostalgia begitu ya, karena kan memang mereka lama sekali tidak bertemu begitu, jadi mereka akan melakukan sharing season dan juga siang ramah tamah mereka menyebutnya. Baru nanti akan dilanjutkan dengan makan siang bersama yang kabarnya juga Presiden Jokowi ini masih di sini, masih bisa mengikuti untuk makan siang ini. Selanjutnya nanti sorenya mereka akan beristirahat terlebih dahulu, kemudian nanti malam juga akan ada malam ramah tamah yang diikuti oleh seluruh anggota yang jumlahnya bisa diperkirakan sekitar 50 hingga 70 orang yang turut hadir di Universitas Gadjah Mada pada pagi hari ini. Selanjutnya serangkaian kegiatan ini akan ditutup di esok hari, di mana mereka ini akan bernostalgia begitu ya. 50 orang sampai 70 orang. Agak bingung kita. Jangan bandingkan dengan Anies Baswedan datang reuni. Anies Baswedan cuma bisa kita bandingkan kalau dia datang ke UGM saja. Misalnya ceramah. Bagaimana Anies datang ceramah ke situ? Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengisi ceramah di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada Senin 3 Maret malam. Menjadi sorotan lantaran Anies Baswedan mendapat sambutan luar biasa dari massa yang hadir dalam acara Ramadan Public. Itu tak boleh kita bandingkan. Anies Baswedan kan tak terpilih menjadi presiden kemarin itu. Kemudian Jokowi sudah lengser. Memang sama-sama ke UGM dia. Satu kan kepentingannya ceramah. Satu lagi dia sepertinya untuk apa itu reuni sekarang ini oleh Jokowi. Karena reuni itu biasanya ada kepentingan. Tapi kalau mau membandingkan adalah pada waktu Jokowi menghadiri reuni juga dulu. Waktu dia menjadi presiden. Ini luar biasa megahnya. Dan nampak udah pasti rame. Itu waktu Jokowi masih bersama PDIP. Warna bajunya merah, semuanya merah. Tentu saja seorang presiden datang ke UGM rame. Alumni, tentu saja biayanya mungkin dari negara. Kalau kita menjabat tentu rame. Anies pun waktu menjabat dulu, waktu menjadi gubernur, datang dia ke UGM untuk ceramah juga, membludak juga. Itu kan sama. Yang tidak sama kan setelah mereka lengser, setelah mereka tidak menjabat. Anies rame, Jokowi sekitar 50 sampai 70. Pengawal pribadi Pak Jokowi aja ada sekitar 10 orang kalau biasa mantan presiden itu 10 sampai 20 orang juga pengawalnya. Apa termasuk hitungan itu kita tidak tahu juga ke kepentingan reporter atau hitung-hitungan reporter ini kan. Kalau publik mengatakan ini adalah manuver untuk membuktikan ijazahnya asli, rasa-rasanya nggak perlu seperti itu sekali. Karena akhirnya malu, cuma sedikit yang datang. Kemudian kalaulah memang tamatan UGM bersama-sama Pak Jokowi, banyak pertanyaan di publik ini, kenapa alma mater yang sama-sama kuliah dengan dia, nggak pernah ada yang bersuara selama 10 tahun kemarin itu. Selama 10. Dan kalaupun ada yang bersuara diragukan oleh publik. Kenapa? Karena entah siapa-siapa dia. Berbeda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah ketua senat dulunya di UGM. Dan itu yang mengatakannya bukan orang abal-abal. Refli Harun, pakar hukum tata negara. Itu yang mengatakan sama angkatan sama dia. Lintas fakultas. Satu fakultas hukum, Refli Harun. Anies Baswedan, fakultas ekonomi. Kenal dia. Karena Anies ini
Anies ini ketua Senat, artinya yang menonjol. Atau barangkali memang Pak Jokowi kurang menonjol, karena kabar-kabarnya teknologi kayu jurusan dari Pak Jokowi itu entah hilang sekarang, entah memang dulunya ada atau bagaimana. Kan itu dipermasalahkan oleh Rismon. Kemudian juga skripsinya oleh Rismon kan bermasalah juga. KKN-nya atau sahabat-sahabatnya sama KKN, biasanya satu-satu alma mater itu kita sama-sama seangkatan itu, biasanya ada kawan-kawan kita yang sama-sama dengan kita, tentu kita naikkan jabatannya. Misalnya kita jadi presiden, ada yang kita percayai, entah jadi menteri, entah jadi apa kan. Ini bingung kita kan? Itu yang membuat publik kurang percaya. Apalagi ditambah manuver seakan-akan ini dibuat-buat begitu. Yang datang sedikit, bertambah blunder Pak Jokowi. Itu maksud saya. Selesaikan aja di masalah hukum. Kemudian hadapi fakta yang dikatakan oleh Rismon. Kalau Rismon mengatakan, udah ngaku aja lah Pak Jokowi katanya kan. Kalau kita menjadi bertambah bingung dibikinnya, seakan-akan cara anak-anak dibikin. Mungkin penasihat-penasihat Pak Jokowi ini waktu dia menjabat dulu itu, sewaktu menjadi presiden, reuninya rame. Pria presiden, penasihatnya penasihat yang kualitas tinggi juga kan. Sekarang yang berkualitas tinggi itu tak mau lagi, karena uangnya tentu sudah kurang, artinya kurang lagi dikasih dari negara, tentu dari uang pribadi lagi. Nah, muncullah para jambul, para ini, yang itu, yang kurang daya ingatnya. Dan kadang-kadang kesarjanaan mereka itu juga diragukan. Ya, kalau ada publik yang membandingkan antara reuni Anies Baswedan dengan Jokowi, kalau kepentingan Anies Baswedan adalah memberikan ceramah, kalau Jokowi kayaknya untuk mengatasi kayaknya ijazah palsunya ini supaya ijazah palsunya maksudnya untuk menguatkan keaslian ijazahnya. Ijazah kalau asli ngapain dikuat-kuatkan lagi? Ngapain diadakan reuni? Ngapain tidak diperlihatkan aja? Mengapa harus diatur-atur? Mengapa begitu kan? Semakin dicari-cari jalan oleh Pak Jokowi, keraguan publik bertambah-tambah. Keyakinan publik pada Rismon agak bertambah tebal. Kan begitu ceritanya. Tapi saya ingatkan kawan-kawan, jangan bandingkan ya. Nggak level.